Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, selamat datang di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti kita tiba di penghujung hari. Wah, kali ini aku nggak salah-salah lagi nih tagline-nya. Berhasil. Oke guys, malam ini kita bakal kedatangan narasumber yang menurut aku dia punya peran besar di dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kota Bandung. Nah, umurnya masih sekitar 21 tahun. Dia kelahiran Bandung 11 Agustus 1998. Berarti benar. Ntar kita tanya ya, benar atau enggak. Nah, menariknya di sini adalah sebagai jiwa-jiwa muda, dia sudah menerapkan jiwa yang penuh dengan kepemimpinan. Perannya dia sangat berpengaruh di dunia pendidikan maupun di dunia kemasyarakatan. Siapakah dia? Mari kita telepon. Dan ini dia bintang tamunya, Ihsan Maulana. Yeay! Halo. Aku biasa manggilnya Kocil sih. Ini aku manggilnya Ihsan apa Kocil nih sekarang? Sana aja deh. Kocil aja ya biar akrab. Sehat, Ya, Cil? Ya? Kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi di mana ini? Lagi di rumah nih. Sekarang kalau lagi di rumah aja nih, kamu ngapain aja nih? Udah karantina ke hampir sebulan. Kalau aku sih di rumah aja tetap sih ngerjain tugas kantor. Karena kan setelah lulus aku langsung kerja juga di PKPU, di Lembaga Kemanusiaan. Jadinya tetap bekerja sih. Beresin berarti laporan-laporan yang harus beresin. Oh, jadi sekarang lagi WFH ya? Iya, WFH. Wah, mantap. Terus kalau untuk proyekan kerjaan itu pada diundur, Cil? Atau gimana? Untuk proyek kerjaan tetap berjalan karena ada beberapa proyek yang harus tetap dikerjakan, tapi dikerjakan dengan sistem online juga sih. Jadi nggak harus ke kantor terus sih. Jadi ngeberesin targetan dengan lewat online. Oke. Nah, untuk yang kerjaan terdekat ini apa aja, Cil? Pengabdian ke masyarakat kah dalam penanganan COVID atau apa? Kalau aku sekarang lagi ngegarap tiga pekerjaan. Yang pertama tentang pelatihan kewirausahaan itu ditujukan untuk penerima manfaat dari lembaga PKPU kepada masyarakat yang nantinya masyarakat itu bisa menghasilkan sebuah karya yang telah diberikan oleh PKPU. Nah, pelatihan kewirausahaan ini ada 5 bidang, yaitu pelatihan barista, pelatihan tata boga, pelatihan tata rias, pelatihan barber gitu kan. Nantinya masyarakat bisa mempunyai keahlian masing-masing di pelatihan itu. Yang kedua, itu lagi ngerjain project di masyarakat, di Karang Taruna khususnya, yaitu membantu masyarakat dalam penanganan COVID dengan cara memberikan edukasi melalui pamflet dan banner di setiap wilayah dan memberikan himbauan bahwa masyarakat harus tetap diam di rumah dan perhatikan SOP. Yang kedua, lagi fokus di kewilayahan, membantu masyarakat, dikhususkan untuk Karang Taruna, gitu kan, untuk terjun ke masyarakat dalam membantu masyarakat dalam pencegahan COVID dengan cara memberikan edukasi melalui pamflet dan banner di setiap wilayahnya bahwa menghimbau masyarakat untuk selalu diam di rumah dan menjaga SOP yang telah diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Yang ketiganya, saya ikut dengan Lembaga Kemanusiaan NGO PKPU dalam pembagian APD ke rumah sakit dan puskesmas Jawa Barat untuk membantu tenaga medis yang sangat membutuhkan APD tersebut. Itu sih proyek yang sedang aku lakuin selama ini gitu kan. Nah, kalau untuk wilayah jangkauannya ini, proyekan kamu tuh di mana aja, Cil? Kalau proyekan di PKPU kan ruang lingkupnya sejauh barat kan. Kalau yang di PKPU, kalau di kewilayahan di Karang Taruna ya ruang lingkupnya tingkat kelurahan sih, karena aku kan sekarang menjabat sebagai Karang Taruna kelurahan dan bertanggung jawab 15 RW itu yang harus aku kasih sosialisasi tentang pencegahan corona. Wow, lumayan ya kerjaannya, menguras tenaga dan mental banget. Tenaga enggak sih, cuma pikiran sih, karena kalau tenaga kan banyak orang yang membantu, banyak orang-orang baik yang selalu mendukung aku ketika aku membuat sebuah gagasan program gitu kan. Oh iya, yang kemarin di repost sama Rahel V-nya tuh gimana ceritanya, Cil?
Jadi sebenarnya dari PKPU itu kan kerjasama dengan beberapa artis, kurang lebih ada 30 artis. Wih, banyak kebetulan, ya. 30 artis. Kebetulan aku kemarin kebagian untuk ngebagiin APD-nya dari RLP-nya. Ya udah aku post kan di Instagram. Aku tag dia, tahu-tahu dia nge-repost juga. Wih, mantap. Dan dari situ aku bilang terima kasih dan dia pun ngebalas sama-sama semangat terus katanya. Dia nyemangatin aku jadinya. Wih, mantap ya. Nah, kalau misalkan kamu kan sekarang nih tugasnya lagi mungkin di kewilayahan tadi tuh bersosialisasi kan sama masyarakat sekitar situ. Nah, itu kan pasti yang namanya bersosialisasi tuh nggak mudah ya, karena ada orang yang udah open minded dan mau menerima masukan dan arahan, ada yang enggak. Nah, tantangannya kalau yang enggak ini banyak gak sih, Cil? Sebenarnya kalau dalam sosialisasi ini tantangan emang cukup berat, cuman di sisi lain aku ngasih edukasi ke masyarakat dengan stigma yang positif, bahwasanya kasus ini jangan sampai menakuti masyarakat dan jadinya masyarakat down gitu kan, yang nantinya menghambat perekonomian mereka, yang jadinya bagaimana di sini saya sendiri dan rekan-rekan di kewilayahan itu memberikan sebuah edukasi bahwasanya walaupun masyarakat diam di rumah, tapinya bagaimana masyarakat bisa menghasilkan sebuah rezeki untuk mengisi perutnya lah, intinya itu sih, lebih ke situ, dengan cara bagaimana kami Karang Taruna gitu kan, digagas oleh saya mengalihkan anggaran APBD yang dikelola oleh aku khususnya gitu kan di Karang Taruna Kelurahan, mengalihkan anggaran itu untuk memberikan sembako kepada masyarakat gitu kan. Karena kan stigma masyarakat ketika aku bersosialisasi dengan masyarakat yaitu mereka selalu memikirkan perut. Kalau kita diam di rumah, katanya, kalau kita diam di rumah, saya mau cari makan dari mana, katanya seperti itu. Makanya itulah kami membantu mengedukasi terus-menerus, dan saya pun meminta bantuan kepada rekan-rekan yang di unit gitu kan, untuk membantu terus mensosialisasikan dan memberikan sebuah bantuan lah dari galang dana tersebut. Oke. Berarti sejauh ini udah berjalan berapa lama tuh? Udah berjalan selama 1 bulan. Dan sejauh ini alhamdulillah respon masyarakatnya udah positif lah ya. Respon masyarakat sangat bagus, mereka sangat mendukung. Dalam program pertama aku kan di kewilayahan itu penyemprotan disinfektan gitu kan. Masyarakat sangat mendukung, sangat antusias dalam membantu. Bahkan sampai sekarang pun masyarakat selalu ada penyemprotan seminggu sekali. Oh, jadi rutin? Jadi rutin mereka, karena digagas oleh Karang Taruna Kelurahan sih pada awalnya. Jadinya mereka terbawa oleh arus positif dari kita gitu kan, penggagas penyemprotan disinfektan di kewilayahan. Jadinya mereka ingin mengikuti terus-menerus. Nah, yang aku bikin kagum tuh, aku pernah lihat postingan snapgram kamu yang ternyata dari sekretarisnya itu masih anak-anak muda juga ya? Iya. Wah, itu keren sih, karena kan gak mudah ya untuk ngajak anak muda yang berpikirannya masih ingin main mungkin, diem di rumah aja, mager-mageran, dan kamu bisa menggerakkan anak-anak muda di wilayah kamu khususnya untuk ikut juga mengabdi kepada masyarakat. Itu keren sih. Kamu nih senang organisasi dari kapan sih, Cil? Kalau aku senang organisasi semenjak masuk kuliah sebenarnya. Senang organisasi itu karena aku di zaman SMA tuh aku nggak ikut sama apa-apa sama sekali gitu kan. Aku cuman untuk belajar, pulang main, paling gitu selama SMA. Cuman ketika masuk kuliah nggak tahu aku dapat hidayah apa, aku nyaman dengan zona aku sekarang ini, aktif di berbagai organisasi, dan sampai sekarang pun ya senang gitu kan. Jadi aku serasa aku udah menemui jati diri aku selama aku duduk di perkuliahan 3 tahun 4 bulan kemarin gitu kan. Jadi senang aja gitu kan. Berarti ngerasa kan kamu nih jurusan kuliah apa, Cil? Kesejahteraan sosial. Nah, berarti pas banget kan untuk berorganisasi, jadinya jiwa kamu banget gitu. Udah gitu jurusan kamu juga kesejahteraan sosial, jadi ada impact besar setelah kamu lulus untuk mengabdi ke masyarakat. Tapi perlu digarisbawahi sih, untuk pengabdian ke masyarakat semua jurusan pun diharuskan gitu kan untuk mengabdi ke masyarakat, karena pada tujuannya manusia itu dikuliahkan atau berpendidikan setinggi-tingginya pasti untuk balik lagi ke masyarakat, untuk membantu masyarakat. Jadi jangan sampai lupakan masyarakat yang ada di bawah gitu kan. Jangan terlalu melihat ke atas, melihatlah ke bawah terus-menerus. Karena nantinya ketika udah melihat terus ke bawah, nantinya akan dibantu dan akan menemui titik kenyamanan dan
hikmahnya dari itu semua sih. Oke. Terus kalau pertanyaan aku sekarang lebih mendalam nih. Kenapa sih kamu mau ngabdi ke masyarakat dalam waktu yang cukup belia lah ya kalau misalkan untuk aku lihat dari lingkungan kita sekarang ini mungkin sedikit orang yang berpikir untuk ngabisin waktu demi kesejahteraan masyarakat gitu. Kenapa, Cil? Ya karena dari itu ya gitu kan digarisbawahi oleh jati diri aku bahwa aku harus ikut dalam kegiatan sosial yang mengabdi kepada masyarakat, yang jadinya aku terlalu nyaman dengan zona aku di lingkungan masyarakat, yang jadinya aku senang gitu kan membantu masyarakat, aku beraktivitas dengan masyarakat karena kan aku hidup sehari-hari dengan masyarakat gitu kan. Aku dan aku berpendidikan itu kan untuk mengabdi juga ke masyarakat, jadi jangan sampai tinggalkan mengabdi kepada masyarakat itu gitu kan, walaupun sekarang aku usia masih sekitar 22 tahun lah ya gitu kan, masih muda, emang masih muda, dan aku pun di keanggotaan organisasi aku paling muda gitu kan, contohnya di Ketua Karang Taruna Kota Bandung, usia ketua paling muda itu aku gitu kan, rata-rata di semua orang lain mah kan ketua tuh umurnya 30, 28 gitu kan, aku paling muda kan, Kota Bandung tuh Ketua Karang Taruna tuh umur 22 tahun gitu kan. Nah itu kamu waktu diangkat jadi ketua Karang Taruna di wilayah kamu atas dasar rekomendasi atau sebenarnya emang aku udah niat nih mau nyalonin aja gitu? Nah ini sebenarnya hal konyol sih, ketika aku naik ketua Karang Taruna kan aku masih menjabat sebagai gubernur ya di kampus. Nah sebenarnya aku nggak tahu apa-apa nih tentang Karang Taruna karena aku semenjak 3 tahun aku semenjak kuliah gitu kan, aku belum pernah aktif di kewilayahan, aku lebih aktif di desa orang lain gitu kan, untuk mengabdi di desa orang lain. Nah, aku jadi menjadi ketua Karang Taruna di kelurahan aku tuh aku direkomendasiin oleh teman aku gitu kan, teman-teman dekat aku. Bahwasanya mereka percaya gitu kan bahwa aku harus naik gitu kan. Mereka percaya gitu kan bahwa aku harus memajukan daerah aku sendiri juga gitu kan, jangan sampai aku memajukan daerah orang lain juga gitu kan, seperti itu. Nah, respon orang tua nih dengan kesibukan kamu yang sekarang gimana, Cil? Respon orang tua aku mendukung sih dengan kesibukan aku. Aku sampai emang bener sih selama aku sibuk ini 3 tahun, aku ketemu orang tua cuma malam, dan malam pun gak ngobrol panjang, lebar sih, karena orang tua aku udah pada tidur jam 9 malam gitu kan. Aku pulang itu kalau aku sibuk itu jam 8 malam. Jadi aku ada waktu 1 jam untuk ketemu, dan itu pun untuk makan bareng, dan udah sisanya tidur. Udah tidur aku pergi lagi pagi-pagi maksudnya. Jadi jadi gitu kan, spare waktu aku setiap harinya ya aku berkegiatan di luar, jarang dengan di rumah gitu kan, makanya sering sih dikritik gitu kan, cuman ya gimana lagi gitu kan, ini cita-cita aku, bagaimana caranya aku bisa mengimplementasikan kegiatan aku dan nantinya kehidupan yang akan datang, seperti itu. Berarti dari awal kamu udah benar-benar siap menanggung resikonya untuk waktu kamu tuh kesita gitu ya? Iya, aku rela banget gitu kan, waktu aku dengan hal positif ini aku rela banget gitu kan, daripada aku sibuk nggak benar, aku mendingan sibuk kayak gini gitu kan, bermanfaat juga dan banyak kenal orang juga sih, itu yang aku senangin. Benar, setuju. Terus kalau misalkan teman-teman kamu nih, lingkungan teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kayak Cil, mana nggak usah terlalu sibuk lah, main lah kayak gitu, pernah nggak sih? Wah banyak banget tentunya yang bilang gitu sama aku. Terus kamu banyak seperti ya aku ambil hikmahnya aja sih, bahwasanya kesibukan aku kan mereka tidak tahu lah buat apa keuntungan buat aku, cuma kan itu hanya diri aku yang tahu gitu kan, bahwasanya kalau mereka tanya yang terlalu sibuk ya emang gitu kan, aku emang terlalu over sibuknya, cuma ya itu zona nyaman aku gitu kan, aku nyaman dengan kesibukan aku, nyaman dengan kegiatan sehari-hari aku, ya disitulah gitu kan, daripada aku hidup dengan ketidaknyamanan aku kan, aku hanya sia-sia gitu kan hidup ini gitu kan. Aku ingin memanfaatkan umur aku di usia muda ini untuk bermanfaat di lingkungan masyarakat dan untuk orang tua juga. Berarti sejauh ini kamu belum pernah ngerasa, aduh iya kayaknya nyesel nih aku terlalu sibuk, belum pernah ya? Belum pernah sama sekali, aku nyaman aja gitu kan, karena kata aku juga aku udah ada di zona nyamannya aku untuk hari ini, untuk dan kemarin-kemarin gitu kan. Nah, ini aku mendapatkan sumber. Waktu itu aku cerita-cerita nih sama anak buahnya Kocil di kampus. Terus, ya apa tuh? Ya ada lah. Nah terus ketika mereka menceritakan tentang proyek himpunan, apa ya namanya, untuk yang datang ke suatu desa. Iya. Nah terus aku nanya, itu dapat
info desanya dari mana, aku bilang. Terus dari Kang Ihsan. Dan itu tuh aku ngerasa kayak, wow, berarti wawasan kamu tuh sejauh itu ya, Cil? Sampai bener-bener pelosok banget. Itu dapat dari mana, Cil? Yang desa mana nih? Yang baru tahun ini. Oh, desa itu. Iya sih, karena kan aku di situ kan garapan aku ikut ke PKPU sih, itu karena garapan kantor aku. Dan aku pun di sana sebagai volunteer fasilitator yang mana fungsinya untuk mengembangkan desa itu menjadi desa ekowisata yang mana sekarang udah meningkat lah. Dari asalnya yang pengunjung yang datang ke situ tuh susah banget, dan sekarang setiap tahunnya gitu kan yang hadir ke situ itu di data terakhir kemarin itu hampir 5.000 orang yang hadir, 3.000 sampai 5.000 orang yang hadir. Nah, fungsinya dari pengembangan ekowisata ini, masyarakat jadi yang asalnya tidak berfungsi menjadi berfungsi, masyarakat yang tidak asalnya bekerja menjadi punya pekerjaan dalam hal mengolah ekowisata tersebut. Itu sih tujuannya. Oke. Bahkan ketika aku sendiri nanya, emang itu di mana kayak gitu. Terus nggak tahu emang di Bandung nih ada yang tempat itu gitu ya. Terus aku aja nggak tahu, berarti emang butuh adanya wawasan juga ya dari maksudnya sosialisasi juga ke masyarakat umum. Kalau misalkan di Kota Bandung sendiri nggak perlu jauh-jauh lah, kita misalkan pergi ke desa adat tuh ternyata di Bandung sendiri tuh ada gitu. Iya, itu bukan di Bandung, Cik. Iya, di Subang ya? Di Subang nggak sih? Di Subang. Iya, Subang di Jawa Barat. paling ujung. Nah iya itu. Situ. Keren sih. Terus sekarang pernah ngalamin hal apa nggak sejauh perjalanan pengabdian masyarakat kamu ini yang menurut kamu nggak akan pernah bisa dilupain deh? Ya tidak bisa dilupakan ya. Kalau tidak bisa dilupakan, semua hal kegiatan yang disinyari pengabdian masyarakat emang tidak bisa dilupakan gitu kan, karena banyak sebuah kenangan dan banyak sebuah program yang emang tujuannya untuk dikenang gitu kan. Jadi ya hampir semua aku kenang sih perjalanan aku selama pengabdian masyarakat. Yang paling mengesankan itu ketika pengabdian masyarakat itu, yaitu masyarakat di situ bisa kenal aku gitu kan. Ketika aku udah beres pengabdian, masyarakat bisa selalu ingat aku. Itu sih yang aku selalu ingat gitu kan sampai sekarang dari hal pengabdian masyarakat. Dari asalnya nggak kenal dengan masyarakat pelosok, jadinya kenal dan dekat. Ketika aku pulang ke Bandung, mereka pun kangen sama aku gitu kan, suruh aku kembali lagi. Itu sih hal yang patut aku garis bawahi dan patut aku kenang terus menerus. Oke, nah kalau misalkan di Kota Bandung sendiri gitu, pernah kayak melakukan suatu kegiatan yang sama kayak waktu kamu lakukan ke desa-desa gitu nggak? Mungkin sama. Sekarang aku lagi bikin sebuah desa wisata di desa aku, di kelurahan aku gitu kan. Bagaimana potensi ada di aku tuh emang cukup luar biasa. Makanya kemarin kan aku bikin lomba film pendek tentang destinasi wisata di daerah aku kan. Nah itu tujuannya untuk mengembangkan potensi wisata di aku, supaya emang di 2020 ini gitu kan sampai 2021 bahwa Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bandung itu melirik Cigadung, daerah aku, untuk menjadikan desa kreatif dan desa ekonomi kreatif, maksudnya desa ekonomi kreatif dalam pengembangan hal ekonomi. Nah itu lombanya untuk umum? Lombanya umum. Kemarin banyak itu anak CPKP yang ikut, anak Unpas juga ada yang ikut gitu kan. Banyak sekali kemarin yang ikut. Oh berarti lombanya udah beres apa masih? Udah beres, itu akhir tahun 2019 kemarin. Oke, nah nanti bakal bikin kayak gitu lagi nggak sih? Kalau nanti mudah-mudahan lah, kalau anggaran bisa memadai dan ada anggaran yang masih tersisa, aku bakal bikin seperti itu lagi. Oke, boleh tuh nanti diinfoin, siapa tahu gitu teman-teman lingkungan aku nih, circle aku ada yang tertarik dan pengen ikutan. Keren. Nah, terus sejauh perjalanan kesibukan kamu ini nih, kita membahas tentang percintaannya Kocil. Karena ini paling menarik menurut aku. Kalau misalkan aku ketemu Kocil, pasti keluhannya, ya gitu lagi ceritanya sama kan, kayak gitu. Kenapa, Cil? Kenapa selalu terulang ketika kamu udah mulai mau menyisihkan waktu untuk masalah percintaan, akhirnya ceritanya sama gara-gara kesibukan. Itu kenapa, Cil? Ya karena mungkin
dari cewek tersebut nggak mau itu kan kalau aku sibuk, mereka pengen lebih diprioritaskan mungkin seperti itu. Cuman kan kalau sama aku nggak bisa seperti itu gitu kan. Aku udah ada di zona nyamannya aku dengan kegiatan yang super sibuk ini gitu kan, yang bisa dibilang seperti itu. Dan aku sebenarnya kalau emang ada cewek yang emang mau meluangkan waktu dan bisa mendampingi aku siap gitu kan. Aku pasti meluangkan waktu gitu kan. Udah aku waktu setiap harinya itu ada 24 jam atau nggak mungkin aku 24 jam itu disibukkan dengan kegiatan aku sendiri. Pasti di selang waktu itu pasti ada halnya aku itu gabut sebenarnya. Tapi nggak pernah diliatin ya gabutnya? Iya, nggak pernah dilihatin gabutnya karena aku nggak mau ngasih hal-hal negatif ke orang-orang gitu kan, bahwasanya aku dilarang untuk down dan aku dilarang untuk mengumbar sisi negatif aku khususnya dan sisi kelemahan aku gitu kan. Jadi biar aku tetap semangat gitu kan, dan orang-orang lain pun dengan aku memposting hal positif biar mereka pun ikut terbawa arus positifnya aku seperti itu. Nah, berarti sebenarnya biar pada tahu nih, fresh from the oven di podcast aku mau nanyain, emang kalau kamu lagi di titik terendah biasanya kamu ngapain, Cil? Aku kalau di titik terendah aku main ke alam bebas. Nah, emang jauh dari perkotaan. Aku di situ ya dengerin lagu lah, aku makan maksudnya tuh makan gitu kan, ajak teman-teman aku gitu kan. Aku tapi lebih sering sih kalau aku emang ada di titik terendah, aku pergi ke Banjai sebenarnya, pergi ke desa Banjai sih sebenarnya. Di situ aku lebih suka di sana sih kalau emang aku lagi ngedown gitu kan, lagi ada di titik terendah, aku lebih senang pergi ke sana. Jauh juga ya? Menenangkan hati aku. Lumayan 1,5 jam dari Bandung. Dan itu kamu lakuin niat karena untuk ngelepas penat? Iya, aku lakuin itu. Wow, super sekali ya emang Bapak satu ini. Nah, mungkin kalau misalkan siapa tahu gitu, yang ngedengerin podcast ini adalah salah satu mungkin penggemar kamu atau orang yang sebenarnya pengen kenal sama kamu gitu. Sebenarnya kamu nih orangnya open gak sih sama orang-orang yang belum kenal? Sebenarnya aku welcome untuk siapapun yang emang mau kenal sama aku, silakan aja gitu kan. Aku emang terbuka gitu kan, buat apa juga menutupi diri gitu kan. Sampai sekarang pun ya emang aku mah welcome untuk siapa aja gitu kan, menerima chat dari siapa aja. Dan emang aku nggak punya orang yang ngekang sama aku gitu kan. Emang aku udah 3 tahun menyendiri karena aku 3 punya tahun? pilihan untuk 3 tahun aku nggak deket sama siapa-siapa, maksudnya dalam artian nggak ada hubungan sama siapa-siapa. Okay. Karena aku di 3 tahun kemarin tuh aku lebih memilih antara pacaran atau karir. Aku lebih memilih karir dulu. Dan sekarang udah karir udah enak, tinggal aku memilih kan. Orang-orang pada ragu atau nggak tahu pada gimana, bahwasanya ke aku tuh mikirnya nggak mau sibuk gitu kan. Ya aku mah biasa aja sih, yang apa-apa sih. Selagi aku masih nyaman dengan gini ya udah jalanin aja gitu kan, nggak terlalu mikirin masalah percintaan lah, itu mah nomor berapa lah nanti aja. Oke, berarti ini nih buat kalian-kalian yang misalkan udah dari lama ngestalkin Instagramnya Ihsan Maulana ini, ya kalau kalian mau atau berminat sama Ihsan Maulana, dia akan open, tapi harus dipahami kalau misalkan kesibukannya memang sibuk. Nggak terlalu sibuk sih, ya. Pastinya ada waktu luang juga. Iya, ada waktu ya. Nah, kalau misalkan di kampus sendiri nih kan, kamu masih aktif juga di kampus atau sekarang vakum dulu? Aku sekarang udah aktif sih, aktif dalam artian nggak terlalu aktif kayak dulu karena kan status aku sekarang udah bukan mahasiswa lagi karena udah lulus gitu kan. Jadi aku agak sedikit bukan jaga-jaga enggak sih, cuman aku selalu koordinasi dengan mereka, adik-adik aku di kampus itu dengan cara koordinasi lewat sosial media. Kalaupun aku ke kampus, aku pasti koordinasi, tapi tidak terlalu ikut dengan kegiatan-kegiatannya, karena kan udah dipandangnya aku statusnya bukan mahasiswa lagi gitu. Oke. Aku lebih memilih aktif di luar sih. Nah, rencananya nih, jangkauan kamu bakal keluar dari Jawa Barat atau mau di Jawa Barat aja dulu? Jangkauan aku tetap di Jawa Barat sih. Kenapa? Karena banyak sesuatu hal yang harus aku kerjakan di Jawa Barat ini 5 tahun ke depan. Sekarang sampai 5 tahun ke depan lah. Ada progres yang aku harus kerjakan. Oh, berarti udah di sisi lain, udah tuh aku kehidupan aku mah aku udah mapping dari awal sampai nanti ke depannya aku mau jadi apa gitu kan. Widih. Mantap juga. Jadi nggak seolah-olah aku menjadi sesuatu itu nggak ada
feedbacknya ke aku gitu kan. Jadi aku mah selagi aku bisa dan ngerjain sesuatu sekarang ini harus ada feedbacknya buat aku 1-5 tahun ke depan. Berarti udah ditulisin sampai nanti nikah umur berapa? Udah ada planning semuanya. Nikah umur aku harus berapa, jadi Cil? apa, tahun depan aku harus jadi apa, tahun 2022 aku harus jadi apa, tahun 2023 harus jadi apa, 2024 udah ada planning sebenarnya, sampai 2025 lah aku udah planning. Wow. Dan planning yang kamu tulis itu semuanya benar-benar terjadi. Maksudnya sejauh ini? Nah, sejauh ini aku nulis planning aku itu dari 2019 dan alhamdulillah sampai 2020 ini planning yang aku inginkan itu semuanya tercapai. Wih, keren. Alhamdulillahnya tuh itu, alhamdulillah sih. Nah, rahasianya apa sih, Cil, biar tetap optimis kayak gitu? Kalau goals kita tuh bakal tetap bisa didapetin gitu. Sebenarnya poin-poin yang emang agar bisa sukses dalam hal mencapai planning itu, yang pertama sih konsistensi. Intinya itu apa yang aku pastinya apa yang ada di tulisan planning itu pastinya apa yang kita inginkan kan. Makanya pastilah biar apa yang kita inginkan itu, jangan sampai tulisan keinginan itu hanya tulisan semata gitu kan, jangan sampai tidak dilaksanakan. Kalau aku pasti dilaksanakan karena itu udah planning aku, udah kemauan aku gitu kan. Aku pun jadi ketua Karang Taruna, aku pun dulunya sebenarnya belum masuk ke planning aku cuma masukin ke planning aku tuh menjadi ketua di kepemudaan masyarakat, dan alhamdulillah ada jalannya itu menjadi ketua Karang Taruna kelurahan gitu kan. Sebenarnya aku belum pernah aktif sama sekali di wilayah aku gitu kan, cuman alhamdulillah dikasih jalan gitu kan. Aku pun kan menjabat tuh di kelurahan dan kecamatan gitu kan, karena planning aku ingin menjabat di kepemudaan gitu kan, di organisasi kepemudaan. Alhamdulillah gitu kan dikasih jalan untuk menjadi ketua Karang Taruna dan menjadi wakil ketua KNPI kecamatan gitu kan, megang 4 kelurahan gitu kan. Itu yang menjadi kebahagiaan aku, planning aku bisa berhasil. Oh, berarti memang udah disusun gitu ya, sedemikian detail sampai akhirnya sebanding dengan apa yang kamu lakukan atau usaha kamu gitu ya. Nah, itu betul. Nah, terus ini kalau misalkan orang-orang nih yang dengar podcast aku, terus ternyata dia nih orang yang lagi buntu atau misalkan nggak tahu mau ngapain lagi, udah aja sekarang mah misalkan jadi anak muda, ya udahlah jadi anak muda aja. Nah, menurut kamu mereka harus kayak gimana sih sebagai anak muda? Sebenarnya sebagai anak muda sebenarnya harus disiapkan untuk kehidupan masa depan, karena tujuannya anak muda itu berpendidikan itu untuk mempersiapkan di masa depan. Jadi tidak ada salahnya untuk anak muda itu sukses di usia muda, karena itu merupakan sebuah impian dari semua anak muda untuk meraihnya gitu kan. Dan sukses di usia muda itu dibutuhkan perjuangan yang keras gitu kan. Jadi sukses di usia muda itu tentu beda rasanya dengan nantinya sukses di usia tua gitu kan. Makanya ada kutipan kata bahwasanya sibukkanlah mumpung masih muda dan nikmatilah hasil sibukmu di masa tua. Itu sih, karena beda feel-nya gitu kan ketika kita merintis kesibukan di masa muda dan merintis kesibukan di masa tua nanti gitu kan. Jadi mumpung sekarang masih muda, masih tenaganya masih fit, bisa dibilang seperti itu, dan pemikiran masih bisa dikatakan masih normal gitu kan, dan tidak pikun gitu kan, dan itu bisa menjadi sebuah dasar gitu kan untuk sukses di usia muda gitu kan. Betul sih, setuju. Berarti nanti mungkin kedepannya bakal ada proyekan-proyekan yang lebih ke anak muda juga ya dari kamu, selain di wilayah kamu sendiri. Insya Allah bakal ada, insya Allah. Karena kan aku masa jabatan itu habis 2021 kan, jadi ketua di tingkat kelurahan tuh. Makanya 2021 aku udah ada planning lain untuk naik level lagi ke satu tingkat. Dan itu apa? Ya aku akan kasih tahu dulu, itu nanti aja surprise ya. Woi, mantap. Pokoknya aku bener-bener menunggu nih, karena dari sisi pribadi aku sendiri ngerasa kalau ada anak muda yang udah bener-bener aktif untuk terjun ke masyarakat tuh jiwa yang wah keren banget lah, pokoknya nggak bisa dikata-katain lagi. Soalnya karena kebanyakan dari masyarakat sekarang yang masih usia muda tuh kan pengennya nikmatin masa muda dulu, bilangnya udahlah nakal dulu aja, nikmatin masa muda kayak gitu. Nah sedangkan kamu nih berpikirnya harus bergerak dari sekarang mumpung masih muda, itu kan berbalik banget gitu, gimana sih ngomongnya, berbanding terbalik banget. Nah gitu.
Nah itu yang akhirnya tadi dari pembelajaran juga nih buat aku, ternyata emang gak perlu takut ya kalau misalkan punya cita-cita apapun. Iya, jangan takut, terus aja maju, bahwa kalau kamu punya cita-cita ya cita-cita kamu pun kejar lah, gitu kan. Jangan sampai kamu hanya berjalan di kehidupan ini hanya dengan gimana nanti. Nah, hilangkanlah kata gimana nanti, tapi kamu harus berpikir nanti aku bakal gimana gitu kan, apa yang harus dipersiapkan untuk masa depan nanti, itu sih. Oke. Karena sulit banget untuk menghadapi masa depan di zaman sekarang tuh, tantangannya cukup berat gitu kan. Anak muda itu yang pengen menjadi sukses itu mereka harus bekerja keras, harus punya ketekunan, dan diiringi dengan doa dan kesungguhan gitu kan. Karena cukup berat juga tantangan, masyarakat makin banyak, orang-orang kritis makin banyak, dan bagaimana kita untuk bisa mengatasi itu semua gitu kan. Jangan sampai mereka bukan menjadi pesaing, tapi bagaimana kita bisa berpikir hal positif untuk bisa maju bersama-sama gitu kan, seperti itu. Iya sih, benar-benar. Sekarang seorang Kocil nih, gimana menghadapi rasa ketakutan akan kegagalan? Pasti kamu pernah kan ngerasain takut gagal? Pernah nggak? Pernah. Nah, untuk menghadapi itu biasanya gimana sih, Cil, menurut kamu? Untuk merasa gagal ya? Iya. Untuk merasa gagal itu pasti ada gitu kan. Cuman kegagalan itu menurut aku ada sebuah pembelajaran untuk bisa sukses gitu kan. Gagal pasti ada gitu kan. Aku sering gitu kan, ketika di perjalanan aku menghadapi rintangan, dan rintangan itu dan kecapaian aku itu gagal. Itu hal yang wajar gitu kan, untuk mencapai kesuksesan maksudnya. Tapi bagaimana kegagalan itu bisa menjadi pembelajaran dan bisa menjadi evaluasi buat memperbaikinya, seperti itu. Oke, berarti tetap harus konsisten tadi ya. Jangan sampai kalau ada angin sedikit langsung goyah, tiba-tiba menyerah. Betul. Oke, benar. Jangan sampai down lah gitu kan, ketika gagal ya udah gitu kan, malas lah. Nah, jangan sampai seperti itu. Setuju sih aku. Oke, mungkin ini segmen terakhir, Cil. Harapan kamu ke depannya untuk diri kamu sendiri, atau misalkan untuk pemuda-pemuda yang lagi dengerin podcast ini, atau pemuda-pemuda yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya. Harapan aku ke depannya, aku bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya gitu kan. Jadi benar. Aku bisa terus semangat gitu kan dalam menjalankan hidup ini, karena aku mempunyai sebuah impian yang harus aku capai gitu kan 1-5 tahun ke depan, yang mana impian itu harus terus aku laksanakan dan harus aku berproses dari sekarang, walaupun aku belum tahu nantinya aku emang mau jadi apa belum nanti, tapi seenggaknya aku udah menyiapkan dari sekarang bagaimana aku menghadapi 1-5 tahun ke depan nanti gitu kan. Dan untuk pemuda di wilayah Jawa Barat, dan untuk teman-teman yang dengerin podcast ini, kalau bisa manfaatkanlah waktumu di masa muda ini, ketika kalian mempunyai waktu luang yang cukup banyak, daripada digunakan untuk main TikTok gitu kan. Berarti kamu pernah main TikTok sih? Mendingan kalian berinovasi gitu kan. Bagaimana teman-teman khususnya yang menjadi mahasiswa, jangan sampai teman-teman hanya disibukkan dengan mengajar nilai, karena nilai adalah hanya sebagai patokan saja gitu kan di dunia perkuliahan. Dan yang paling penting untuk pemuda dan mahasiswa gitu kan, khususnya carilah jejaring gitu kan, jejaring kalian di masyarakat gitu kan, karena jejaring itu sangat penting untuk menunjang karir kalian semua gitu kan. Jangan sampai kalian hanya difokuskan dengan untuk mengejar IPK yang harus IPK-nya tinggi, karena nilai itu sebuah percapaian gitu kan, yang hanya didapatkan semasa kuliah gitu kan. Tapi ketika kalian udah bekerja gitu kan, ketika kalian udah lulus dari tingkat mahasiswa, nggak akan ditanya gitu kan nilai kamu berapa, tapi yang ditanya apa yang udah kamu lakukan selama kamu menjadi mahasiswa atau menjadi seorang pelajar gitu kan. Jadi
tetap semangat gitu kan untuk para pemuda yang masih usianya di bawah 25 tahun, tetap mengedukasi, tetap berpikir secara kritis dan menyampaikan hal-hal yang positif untuk masyarakat luas, karena pemuda lah gerbong pertama untuk menjaga keutuhan NKRI untuk saat ini, karena pemuda adalah regenerasi orang tua yang sekarang mungkin usianya udah di atas 40 atau 50 tahun ke atas, karena kita pun menjadi pemuda itu untuk menjadi regenerasinya pemimpin-pemimpin kita yang saat ini gitu kan. Makanya kita harus siapkan dari sekarang gitu kan, jangan sampai teman-teman semua hanya berpikir udah aja aku mah ngikutin apa kata atasan gitu kan, apakah kata pemerintah. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita pun harus mempunyai pemikiran yang emang dirasa itu untuk menjadi sebuah impian kita dan untuk impian orang banyak. Nah, itu sih. Wow, ini benar-benar wejangan ya untuk anak-anak muda biar nggak hidupnya gabut dan mager doang. Terus ada tips untuk meraih hidup sukses gitu kan dari aku. Nah, tipsnya yang pertama, tidak takut untuk hidup susah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kerja keras dengan cerdas. Kerja keras dengan cerdas. Yang keempat, ketiga dulu. Yang ketiga ya. Iya. Memilih pendidikan sesuai minat dan bakat gitu kan. Jangan sampai salah memilih pendidikan gitu kan, harus sesuai dengan minat yang bakat supaya teman-teman bisa mengimplementasikan pendidikan itu di masyarakat. Setuju. Fokus dan punya integritas, itu yang keempat. Wow. Yang kelima? Dan yang terakhir gitu kan, Apa tuh? Yang terakhir, terus berdoa dan cintailah orang tua kalian. Jangan sampai teman-teman hanya fokus dunia saja dan lupa akan akhirat. Berarti benar ya tagline cintailah orang tua. Iya. Berarti benar tagline-nya. Oke deh. Makasih Kocil udah luangin waktu buat berbagi sama aku. Terus benar-benar dapat banyak pengetahuan baru juga untuk aku. Dan semoganya kedepannya kamu sehat-sehat terus buat ngejalanin aktivitasnya biar makin lancar. Amin. Terus segala proyekannya demi masyarakat juga semakin lancar. Dipermudah. Ya semoga ada waktu nanti kalau udah beres COVID ini kita bisa ngopi-ngopi nih. Oh bisa gitu kan. Doakan aku juga ya supaya aku bisa keterima S2-nya. Amin. Karena itu tujuan aku sih. Udah S2, lulus 2022 insya Allah. Aku 2023 awal aku mau lanjut S3 insya Allah. Wow, bener-bener ya. Masih niat belajar. Semoga bisa lancar terus. Ya amin. Semoga nanti bener-bener impian-impian yang udah ditulis nih bener-bener kecapai gitu. Amin. Dan jangan lupa kalau kalian merasa temannya Unge, kalau mengadakan acara tentang hal kemudaan bisa undang aku ya, supaya bisa sharing lebih jauh lah. Karena kan kalau lewat telepon ataupun lewat sosial media sangat terbatas. Aku lebih senang kalau emang kita ketemu langsung dan berdiskusi bersama-sama gitu kan. Iya sih bener. Oke deh nih buat yang ngedengerin, siapa tahu butuh sharing-sharing bersama Ihsan Maulana tentang kepemudaan, boleh langsung dikontak di aku lah, atau di Instagram aku. Di Instagram, apa Instagramnya Cil? Ihsan Maulana hanya 4 terakhirnya. Oke, nanti aku tulis juga deh di posternya, biar nanti kalau ada yang mau kontak langsung ke DM Instagram ya. Cantik, benar-benar. Oke deh, makasih Kocil. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk kalian yang udah ngedengerin, terima kasih. Jangan lupa kalau misalkan kalian mau request siapa orang setelah ini yang bakal jadi gestarnya, atau bahkan kalian sendiri mau berbagi cerita dengan aku, kalian bisa langsung DM di Instagramnya @hai.bunga atau di first akun aku di @revanibunga. Sampai jumpa lagi ya. Jangan bosan-bosan dengerinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.